Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-39. Lalu dilanjutkan dengan pasal yang ke-12 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-39. Lalu pasal yang ke-12 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya, oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau, dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh, seperti yang kubangunkan bagi Daud. Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu, aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan, dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15, bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda. Dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ayat Mas, renungan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-38. Aku akan membangunkan bagimu satu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Renungan hari ini berjudul Ketakutan yang Tak Berdasar, ditulis oleh Karen Huang. Aku mencintaimu, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Julia menyimpan pesan teks dari suaminya agar ia dapat membacanya kapanpun ia merasa takut. Trauma dari masa kecil membuatnya dicekam ketakutan akan ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Dan Julia seringkali meminta jaminan dari suaminya, bahkan selalu menunggu suaminya pulang kerja dengan cemas. Doa dan konseling telah menolong Julia untuk menghadapi ketakutannya dengan cara yang lebih sehat. Saya mencoba menghadapi ketakutan saya dengan mengingat janji yang diberikan suami saya dalam kasihnya kepada saya, ujarnya. Saya akan berpikir ia tidak pernah mengingkari janjinya. Dari keyakinan itu, saya lalu bersikap sebagaimana mestinya. Sahabat ODB, Raja Yerobeam juga memiliki ketakutan yang tidak berdasar. Karena ketidaktaatan Salomo, Allah memberikan janji ini kepada Yerobeam.
kerajaan ini akan kuambil dari putra Salomo dan 10 suku akan kuberikan kepadamu. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-35 versi bahasa Indonesia masa kini. Allah menjamin bahwa jika Yerobeam menatinya, dia akan memberikan orang Israel kepadanya. Namun Yerobeam takut jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem. Pikirnya, mereka akan kembali kepada Rehabeam. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 27. Dan rasa takut Yerobeam mendorongnya untuk membangun tempat penyembahan berhala di wilayahnya untuk mencegah rakyatnya berpaling kepada putra Salomo. Akibatnya, Yerobeam pun menghadapi penghakiman Allah. Pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. Andai saja dia mempercayai janji Allah. Sahabat ODB, kita tidak harus sendirian menghadapi ketakutan tak berdasar yang kita miliki. Allah telah memberikan kita jaminan dari janjinya dalam kitab suci. Izinkanlah kebenarannya yang penuh kasih menyinari pikiran dan langkah kita. Sahabat ODB, ketakutan tak berdasar apa saja yang Anda miliki saat ini. Lalu apa kata Alkitab mengenai hal itu? Mari kita berdoa. Ya Allah, ajarlah aku untuk tahu bagaimana seharusnya aku menghadapi ketakutanku, dan tolonglah aku untuk menaati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.